Oke, jadi tinggal 4 menit ya. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan dulu ya Mbak Samita ya. Nah, di Iya, sini tadi setelah teman-teman mengenal AI, mengenal jenis-jenisnya, mengetahui batasan dan etikanya, kemudian inti dari pendampingan hari ini adalah ensure this AI itu sendiri, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sudah familiar dengan ChatGPT, nah di sini ada ensure this AI. Apa sih ensure this AI? Nah, ensure this AI itu adalah alat yang dirancang untuk membantu pelajar, akademisi, kemudian profesional dalam menyelesaikan penelitian. Jadi memang ini khusus dipakai untuk penelitian. Agar apa? Agar penelitiannya tadi lebih efisien, karena lebih cepat gitu nyari artikel referensi terdahulunya. Nah, alat ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menyederhanakan proses pencarian, pengorganisasian, dan pembuatan tinjauan pustakanya. Jadi nanti lebih cepat gitu. Kemudian di sini ada kelebihan ya. Mampu menghasilkan tinjauan pustaka yang komprehensif, kemudian dengan cara memasukkan prompt atau perintah yang spesifik. Teman-teman sudah tahu ya prompt itu apa? sudah Prompt. Bu. Tahu Sudah. ya? Mm-mm. Inputnya, bahasa inputnya yang akan diperintahkan kepada si AI-nya ini. Kalau teman-teman ngetik apa di chat GPT itu sebenarnya prompt. Begitu. Kemudian yang kedua, menyesuaikan hasilnya dengan preferensi pribadi, seperti memilih rentang waktu publikasi, jumlah citasi, dan gaya referensi yang diinginkan. Misalnya pakai pengutipan jenis EPA atau MLA, begitu. Kelebihan yang ketiga dari Ensertis adalah kemudahan dalam mengorganisir penelitian. Jadi nanti eh, hasil pencariannya itu bisa disimpan dalam bentuk perpustakaan digital. Ada namanya digital library. Kemudian selain kelebihan, ada kelemahan juga yang dimiliki Ensertis AI ini. Yang pertama, batasan penggunaan fitur. Karena ini sebenarnya AI yang berbayar. Kenapa berbayar? Karena dengan hasil yang begitu eh, luar biasa ya, banyak sumbernya yang diambil itu juga dari sumber Scopus, tentunya ada eh, fee-nya yang harus dibayar kalau teman-teman mau pakai fitur-fitur yang lebih canggih begitu. Kemudian untuk free trial-nya hanya 5 kali saja. Jadi kalau teman-teman join, bergabung sebagai pengguna baru di Ensure This AI ini, teman-teman hanya memiliki 5 kali kesempatan untuk memanfaatkannya. Selebihnya, ya teman-teman harus berlangganan begitu kalau ingin memperoleh hasil yang lebih banyak begitu. Karena ini hasilnya itu kredibel dari referensinya dari Scopus begitu. Begitu teman-teman. Dari pemaparan saya tadi, sudah ada gambaran ya tentang Ensure This AI? Ya Bu. Sudah ya? Oke. Kemudian saya kembalikan ke Mbak moderator ya Mbak Samita. Di sesi selanjutnya apa kita? Sambil saya Baik, persiapkan dulu ya. ya Bu. Untuk sesi pengenalan AI sudah selesai ya teman-teman. Untuk yang sesi selanjutnya yaitu sesi ketiga, yaitu ada praktik dasar penggunaan AI, yaitu membuat akun, pengenalan fitur, dan prompt. Seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang masih ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lulu tadi, bisa langsung ditanyakan teman-teman. Bisa langsung open mic atau melalui kolom komentar seperti itu. Ada? Gak ada yang ingin bertanya teman-teman dari pemaparan saya tadi? Sepertinya untuk Ada ya? tidak ada Bu untuk sampai saat ini Bu. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman. Di sesi yang kedua nanti kita praktek cara bikin akunnya dan seterusnya. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman berkaitan dengan cara menggunakan atau cara mendaftar begitu. Saya share screen dulu ya. Sudah muncul tampilannya? Sudah Bu. Nah, jadi untuk
sampai di Answer This AI ini teman-teman googling saja gitu ya di mesin pencarian di Google kalian tinggal mengetikkan Answer This AI begitu nanti akan diarahkan ke lamannya di sini sambil yang bertugas menjadi screenshooter di screenshot ya tampilan layarnya ya Mbak ya. Nah, di sini sudah tampil teman-teman ada Answer This AI. Di sini ada tombol atau kolom untuk mendaftar ya. Ada sign in, ada start for free begitu. Kalau teman-teman bisa sambil dipraktekkan ya teman-teman ya kan saya menyarankan untuk teman-teman menggunakan device laptop siang hari ini. Jadi teman-teman bisa sambil praktek begitu. Sambil mendaftar untuk free trial-nya di sini ya. Ada start for free ya di sini. Atau dari sign in juga bisa. Teman-teman tinggal klik saja seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman kalau baru mendaftar pertama kali, berarti klik yang sign up. Di pojok kiri bawah, di sini ada tombol sign up ya, untuk mendaftar. Silahkan mendaftar. Nah, teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran dengan mengisi nama, kemudian alamat email, kemudian password. Sambil dipraktekkan ya, teman-teman ya. Begitu. Jadi setelah ikut pelatihan ini semuanya nanti punya akun Answer This AI dengan akun free trial. Tapi lumayan juga untuk free trialnya 5 kali gitu. Bisa dipakai untuk pencariannya. Sudah sambil dipraktekkan teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Kalian bisa mendaftar menggunakan akun Google juga bisa. Nanti pakai Google aja biar cepat, biar bisa langsung login begitu ya, login. Nah, di tampilan layar saya ini, di sini sudah ada halaman dashboardnya Ensure This AI, halaman depannya. Gitu. Teman-teman juga sudah masuk ke laman ini sebagai pengguna? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah, Bu. Nah, di sisi sebelah kiri, di sisi yang sebelah kiri, itu ada perintah-perintah, ada fiturnya, atau menu-menunya. Ada new query, kemudian ada AI writer, ada library, kemudian ada search papers, ada citation map, ada diagram, tools, themes, dan seterusnya. Dan yang paling bawah di sini ada keterangan for credits left, artinya tinggal 4 kali kesempatan untuk menggunakan fitur free trial-nya, fitur gratisnya. New query ini berarti perintah untuk menginputkan pencarian baru begitu. Nah, di tombol atau di kolom yang sini, kolom pencarian, di kolom pencarian ini teman-teman bisa mengetikkan prompt. Kalau kayak ChatGPT kan ya sama, teman-teman ngetik ngetik aja perintahnya apa begitu. Ini juga sama. Tapi ini perintah untuk mencari artikel. Nah, misalnya ini saya kaitkan dengan akuntansi perilakunya di sini. Kalau dalam penelitian akuntansi perilaku itu ada penelitian tentang perilaku-perilaku manusia yang dikaitkan dengan akuntan, profesi akuntan dengan orangnya. Karena kita menilai perilaku manusia, maka yang dinilai orangnya, orang yang menjalankan tugas akuntansi, dalam hal ini akuntan. Atau kalau sudah ada yang menemukan tema-tema artikel gitu ya, boleh sambil diketik, pengen temukan artikel apa gitu. Saya contohkan ya, misalnya teman-teman mau contoh yang apa? Yang bidang tema apa? Akuntansi perilaku kah? Atau akuntansi keuangan, akuntansi syariah kah? Atau apa? Kira-kira Akuntansi teman-teman. perilaku nggak boleh, Bu. Apa, Mbak Samita? Akuntansi perilaku juga tidak apa-apa, Bu. Akuntansi perilaku ya. Jadi ini bisa dipakai untuk segala jenis penelitian apa. Tapi saya kenalkan dulu fitur-fiturnya ya. Kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada fitur literatur review. Jadi dengan Ensure This AI ini bisa bikin literatur review, bisa bikin bab 2-nya, teman-teman. Kemudian bisa mencari paper atau artikel, bisa melakukan sitasi. Kemudian dengan Answer This AI ini misalnya nih teman-teman sudah mencari artikel pakai Google Scholars.
pengen direview artikelnya, itu tinggal diupload nanti. Tapi itu fiturnya berbayar ya, dan seterusnya. Nah, kita praktekkan ya teman-teman ya di sini. Contohnya, misalnya ini bisa dua bahasa ya, dengan bahasa dan dengan Inggris itu bisa. Jadi kalau teman-teman mengetikkan perintah dalam bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya, buatlah begitu ya, literatur review mengenai. Nah, ini promnya teman-teman. Kita sudah melakukan input. Buatlah literatur review mengenai pengaruh sikap, kemudian apa? Motivasi terhadap kinerja karyawan misal. Tapi karyawannya dalam hal ini karyawan bagian akuntansi. Atau misalnya terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan misalnya. Nah, kemudian teman-teman tinggal diklik simbol search-nya ini, simbol pencarian. Nah, nanti akan ada proses loading ya, untuk menunggu sampai hasilnya itu ditemukan begitu. Nah, yang chat yang di bagian atas ini adalah prompt yang kita tuliskan tadi. Ini baru mengenali, mencarikan begitu. Dan ini prosesnya nggak lama sih, paling 2 sampai 5 menit ya. Oh, lama ya itu ya. Ya 2 sampai 3 menit lah. Tergantung sumbernya nanti, tergantung source-nya. Kalau semakin banyak source yang dia cari ya lama begitu. Teman-teman sambil dipraktekkan ya. Kalau yang senang akuntansi keuangan ya boleh buatlah literatur review gitu mengenai pengaruh sikap, motivasi dan apa gitu. Kalau keuangan ya pengaruh profitabilitas, likuiditas terhadap kinerja keuangan, misalnya seperti itu. Ada yang praktek sambil praktek teman-teman? Ya, Bu. Oke. Ini masih menunggu ya. Ada yang sudah keluar hasilnya? Masih belum. Masih mencari ya, masih loading ya. Sambil ini ada menu-menunya. Nah, ini kan sudah dipakai untuk pencarian sekali tadi tahu, berarti sudah berkurang free trial-nya ya, tinggal 3 kali begitu. Dan seperti ini juga mungkin dipengaruhi sinyal juga ya, teman-teman. Ada yang sudah keluar hasilnya? Yang ikut praktek? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Mas Diwa sudah. Mas Diwa nyari apa? Sama dengan Ibu. Sama. Yang lain ada yang berbeda. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman ya. Nah, ini hasil pencariannya. Ada 2 jendela di sini. Ini bisa kalian perbesar seperti ini. Bisa diperkecil juga. Source-nya ini dari Q1 ya. Jadi dari Scopus ada 19 sumber yang bisa dipakai begitu. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakannya atau mengubah tampilan ini menjadi tampilan label. Karena nanti biasanya di bab 2 itu teman-teman disuruh untuk membuat
referensi artikel penelitian terdahulu. Ini bisa diubah menjadi bentuk tabel, tampilan tabel. Di sini ada kolom source information. Kemudian ada relevant extract, ada manage column. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan. Ada hasil temuan kunci, ini bisa ditambahkan, tinggal diklik teman-teman. Ada research gap. Research gap-nya apa? Jadi nggak terlalu dibebankan ke kita gitu ya. Ini research gap-nya apa sih dari artikel ini gitu. Itu sudah ada dibantu seperti itu. Tugas kita hanya meng-cross check kembali. Benar nggak sih research gap-nya itu di artikel itu begitu. Di sini ada artikel dari penulisnya, ada Rizkyatul ini ya. Jurnalnya ini ada nama jurnalnya, ada DOI-nya. Nah, ini ada pengaruh akuntansi keperilakuan. Nah, pengaruh sikap motivasi. Kita bisa cek lagi nggak semuanya bisa cocok dengan hasil yang kita cari tadi. Kalau kita tadi mencari pengaruh sikap motivasi terhadap akuntansinya, ya berarti dipilihlah yang sesuai dengan promnya kita. Begitu. Kalau di sini ada PDF available, itu artinya kalau teman-teman klik judul artikelnya itu bisa langsung teman-teman download. Nah, misalnya ya saya contohkan di sini, ini not available berarti artikelnya tidak tersedia. Kalau ini available, nah misalnya ini pengaruh akuntansi keperilakuan terhadap sistem keuangan desa. Ini artikelnya tersedia dalam bentuk PDF. Nah, tinggal kita klik teman-teman. Nah, seperti ini. View PDF nanti tinggal di-download seperti itu. Nah, ini kemudian bisa juga diubah dalam bentuk tabel tadi. Kemudian hasilnya tinggal kita kopas dulu kalau teman-teman butuh data ini. Nah, di sini ada berapa totalnya? Ada 103 paper. Ada 103 papers atau artikel yang ditemukan. Kan lumayan nih sekali cari dapat 10 ya. Lumayan, sudah membantu kita, sangat membantu waktu kita. Mempercepat proses penyusunan artikel penelitian terdahulunya gitu. Kemudian kalau teman-teman, sebenarnya ini bisa di-download ya. Bisa di-download, tetapi karena ini fiturnya free trial, jadi nggak bisa begitu. Kalau mau download ya harus berlangganan, tapi nggak usah lah, nggak usah berlangganan. Dan pengutipannya juga bisa teman-teman ubah. Biasanya kalau di kampus kita itu menggunakan metode pengutipan EPA style ini. Nanti akan berubah juga kutipannya, bentuk kutipannya. Ini bisa ditambahkan. Pengen apa? Pengen tahu research gap-nya. Misalnya ya, saya tampilkan research gap di sini. Nah, di sini sudah muncul. Kenapa penelitian ini dilakukan? Karena ada research gap-nya itu ini, gitu. Itu penjelasannya. Kalau teman-teman mau menambahkan yang lain, misalnya ada batasan, ada metodologi misalnya. Di penelitian itu menggunakan metode apa ya? Nah, teman-teman tinggal tambahkan kolom, dimunculkan saja metodologinya, begitu. Ada yang kuantitatif, misalnya analisis kuantitatif, ada yang deskriptif kualitatif, dan seterusnya. Itu metodenya. Nah, nanti karena ini tidak bisa di-download, teman-teman tinggal copy paste saja nanti. Copy paste kolom ini, kemudian teman-teman buka di Ctrl C ya, kemudian di copy paste teman-teman sudah bisa buka Word dan dipindahkan ke dalam Microsoft Word seperti itu. Nah, kalau sudah dipindahkan ke Microsoft Word, tadi balik lagi ke etika kita sebagai manusia akademis ya, sebagai insan akademis, harus mengecek kembali kebenaran isi dari artikel yang sudah ditampilkan, yang dibantu oleh AI untuk ditemukan ini, penemuan artikel ini. Kalau Google Scholar kan nyari satu-satu, nanti back lagi, dibuka lagi websitenya, di-download begitu. Kalau ini enggak, kalau ada keterangan
PDF-nya available, ya itu bisa di-download PDF-nya. Begitu, teman-teman. Kalau pengen ada yang pengen tentang akuntansi keuangan, pengaruh profitabilitas, likuiditas, kemudian leverage misalnya terhadap kinerja keuangan, ya tinggal masukkan prompt yang sesuai tadi. Begitu, teman-teman. Sampai di sini jelas ya cara menggunakannya ya. Cukup Insya Allah jelas, jelas, Bu. teman-teman? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke. Sesi selanjutnya apa, Mbak Samita? Untuk praktek pendampingannya sudah tadi. Untuk sesi selanjutnya yaitu penerapan AI untuk kebutuhan spesifik, Bu. Oke, penerapan AI untuk kebutuhan spesifik. Nah, untuk kebutuhan spesifik itu berarti kembali ke preferensi teman-teman. Nanti ketika mau ambil skripsi, itu mau ambil temanya akuntansi bidang apa? Apakah akuntansi perilaku? Apakah akuntansi zakat? Berarti itu nanti disesuaikan dengan passionnya teman-teman. Mau cari artikel tentang apa? Gitu. Kalau mau tentang akuntansi syariah ya berarti mencari artikel mengenai akuntansi syariah, misalnya kinerja lembaga zakat, seperti itu. Kalau yang suka auditing ya berarti nanti menggunakan prom-prom atau perintah-perintah yang berkaitan dengan audit ya. Buatlah literatur review mengenai apa, misalnya variabel X1-nya tentang audit, fee audit, opini audit, begitu. Yang suka akuntansi manajemen, ya berarti diganti saja variabel-variabelnya tadi dengan variabel-variabel akuntansi manajemen. Begitu. Berarti ini tadi semua sudah bikin akun belum, teman-teman? Ya, Bu. Sudah Sudah, semua? Bu. Sudah, Sudah Bu. ya? Sudah. Nah, karena di RPS itu, teman-teman, di RPS yang sudah saya share, sambil saya jelaskan saja RPS-nya ya. Yang kelas A dan C kan belum menerima penjelasan RPS ya? Belum. Belum. Nah, sambil saya jelaskan. Nanti ada tugas individu juga untuk kelas B juga. Karena selama saya jelaskan kemarin di RPS kan baru tugas kelompok ya. Oke. Perilaku. Nah, di sini. Sambil saya jelaskan tentang pertemuan pertama hari ini ya. Boleh sambil on cam ya, teman-teman ya. Saya share screen untuk RPS-nya. Tapi RPS-nya sudah saya kirim ya? Sudah ya. Nah, di sini ada RPS untuk mata kuliah akuntansi perilaku. Di mata kuliah ini sama dengan mata kuliah lain yang mana nanti kita akan ada 14 kali tatap muka efektif. Totalnya ada 16, yang 2 itu adalah untuk UTS dan UAS begitu. Jadi ada 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama ada pengantar akuntansi perilaku. Jadi akuntansi perilaku itu membahas tema tentang mengaitkan antara orang yang dia bekerja sebagai akuntan dengan perilaku dia sebagai manusia. Jadi misalnya kalau sedang emosi gitu ya, marah atau ada pengaruh yang lain, itu nggak boleh ambil keputusan dalam akuntansi begitu, karena bisa berpengaruh. Jadi mengaitkan antara ilmu-ilmu perilaku manusia dengan ilmu akuntansi. Dan nanti ada 14 kali tatap muka. Kemudian mulai pertemuan kedua, ini berarti sudah mulai presentasi kelompok 1. Dan seterusnya sampai di pertemuan ke 15. Pertemuan ke-8 nanti ada UTS ya, teman-teman ya. Begitu. Kemudian ada menyusun review juga ya, review artikel riset. Nah, makanya dari kelompok 1 sudah saya berikan tugas untuk mereview artikel. Jadi tugasnya apa? Di sini ada matriks penilaiannya. Yang pertama ada kegiatan partisipatif. Nanti ketika kita tatap muka di kelas, teman-teman tetap saya nilai keaktifannya melalui apa? Ada mungkin bisa tanya jawab dengan kelompok pembahas ya, kelompok penyaji, kemudian juga misalnya ada diskusi,
Kemudian ada responsi, kalau teman-teman tanya ke saya juga boleh, begitu tidak harus ke kelompok pembahas. Nanti tetap ada dinilai keaktifannya. Kemudian tugas yang kedua, memberikan penilaian atas proyek dalam bentuk penyusunan materi. Berarti ini bentuknya PPT. Jadi setiap pertemuan kelompok, masing-masing kelompok akan membuat PPT sesuai urutannya, begitu. Selain membuat bahan paparan, materi juga membuat review artikel, pemilihan artikel penelitian yang sesuai dengan materi akuntansi keperilakuan di pertemuan tersebut. Misalnya di pertemuan 2, kelompok 1 besok minggu depan gitu ya. Konsep dan perspektif keperilakuan psikologi dan sosiologi serta perilaku manusia. Berarti nyari artikel atau jurnalnya itu yang berkaitan dengan perspektif ini, psikologi dan sosiologi dengan akuntansi begitu. Dikaitkan. Kalau yang dapat urutan ke 13 atau 11 misalnya, aspek keperilakuan pada audit internal dan etika akuntan, berarti nyari artikel yang berkaitan antara akuntansi perilaku dan audit. Nanti direview. Boleh Bu nyarinya pakai AI, boleh, tapi tadi ada etikanya, harus memberikan pernyataan transparansi, keterbukaan, atribusi konten tadi bahwa artikel ini eh, diakses melalui bantuan AI gitu ya. Kayak sudah ada contohnya tadi. Jujur saja nggak apa-apa ya, daripada teman-teman diam-diam pakai ChatGPT gitu ya, tapi tidak ada keterbukaan di antara kita ya, nanti malah tidak baik di akhirnya begitu. Kemudian tugasnya hanya tugas kelompok, teman-teman. Dosen memberikan penilaian atas proyek yang dibebankan, yaitu presentasi secara kelompok dan artikel riset yang sudah direview, disajikan di depan kelas. Jadi tugas kelompoknya 2, membuat PPT materi dan membuat review artikel. Tapi review artikelnya 2 bentuk ya, dalam bentuk file Microsoft Word dan dalam bentuk bahan PPT disampaikan. Jadi dipresentasikan juga reviewnya begitu. Itu kelompok. Kemudian, nah di sini ada review PPT materi dan ada review artikel. Reviewnya nggak perlu di print ya. Review terus. Nah, kan nggak ada tugas individu nih teman-teman ya. Nggak ada toh. Di RPS kan nggak ada toh. Semuanya kelompok ya. Kelompok, dan seterusnya. Nah, makanya tadi saya berikan pendampingan itu agar nanti masing-masing dari teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini, cobalah teman-teman bikin prompt, nyari di Answer This AI tadi, nanti ketemu berapa artikel gitu ya. Kemudian dikopas kayak cara yang saya sampaikan tadi. Kemudian dikumpulkan sebagai tugas individu. Jadi tugas individunya itu tok. Selama 1 semester cuma itu tok. Nggak ada bikin resum mingguan yang meringkas itu, menulis tangan itu nggak ada ya. Karena teman-teman sudah di semester atas begitu. Gitu teman-teman. Jadi tugas individunya adalah membuat atau mencari artikel pendukung yang berkaitan dengan akuntansi. Nggak harus perilaku sih sebenarnya. Yang teman-teman suka apa gitu. Boleh akuntansi bidang keuangan, akuntansi pajak, atau akuntansi perilaku, boleh akuntansi syariah, boleh akuntansi manajemen biaya, boleh. Akuntansi sektor publik juga boleh. Dengan alat tadi, dengan bantuan AI tadi, teman-teman bisa membuka kesempatan belajar yang lebih luas ya, dengan cara memanfaatkan tadi teknologi untuk mencari sumber-sumber referensi artikel-artikel yang secara gratis langsung ketemu begitu. Dengan sumber yang kredibel. Nah, yang dikumpulkan apa bentuknya tadi? Hasil copy paste dari Answer This AI-nya tadi. Dalam bentuk kolom ya, format kolom begitu. Jadi nanti biar jadi seperti format
artikel penelitian terdahulu begitu. Dikumpulkan kapan ya? Dikumpulkan minggu depan, teman-teman. Jadi nyari di AI tadi dikumpulkan minggu depan itu sebagai tugas individu. Tugas individunya itu tok.